Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memberikan materi ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Arpandi, saya adalah mahasiswa Politeknik Bosowa Angkatan ke-6, Prodi Perhotelan semester 4. Tempat kelahiran saya, Ujung Pandang Baru, 12 Juli 1999. Baiklah, setelah perkenalan diri ini, saya akan memberikan materi, yaitu menu engineering. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih itu menu engineering? Menu engineering adalah serangkaian proses di mana manajemen dapat melakukan evaluasi penyusunan harga, desain dan isi menu pada saat sekarang maupun yang akan datang. Ini adalah teknik portofolio, sebuah matriks dirancang khusus untuk dianalisis kinerja bisnis individu dalam perusahaan dengan mengatur berbeda minat bisnis. Konsepnya apa dan bagaimana sih cara kerjanya? Konsepnya yaitu konsep rekayasa menu membutuhkan manajer makanan dan minuman untuk mengarahkan diri pada kontribusi item menu yang membuat total profitabilitas menu. Cara kerjanya yaitu dengan menyoroti kinerja yang baik dan yang buruk dalam menu dan memberikan informasi penting untuk membuat menu berikutnya lebih menarik bagi pelanggan dan mudah-mudahan lebih profesional. Ada 3 unsur utama dalam menganalisis menu, yaitu permintaan pelanggan, menu mix, dan kontribusi margin. Permintaan pelanggan yaitu jumlah pelanggan yang dilayani. Maksudnya di sini jumlah pelanggan yang dilayani selama proses penjualan berlangsung selama periode minimal 1 bulan atau 1 minggu. Menu mix atau biasa disebut juga campuran menu adalah analisis preferensi pelanggan untuk setiap item menu dalam kurung popularitas. Maksudnya di sini yaitu suatu analisis mengenai permintaan pelanggan atau analisis mengenai kesukaan pelanggan pada menu pilihannya. Kontribusi margin adalah analisis margin kontribusi GP% untuk setiap item menu. Maksudnya di sini yaitu suatu analisis dari kontribusi margin keuntungan kotor semua bahan menu. Analisis menentukan penyusunan item harga. Seperti diketahui, strategi yang sudah biasa dilakukan dalam penyusunan harga menu adalah semata-mata didasarkan pada biaya dan markup biaya tersebut. Hal ini diduga akan bisa berakibat kurang baik, bahkan menjadi kendala dalam memaksimalkan keuntungan dan pendapatan. Dalam melakukan menu engineering, diperlukan operator penyajian yang betul-betul akrab dengan biaya bahan menu, harga jual, dan jumlah terjual selama beberapa periode. Karena dalam analisis setiap bahan menu diklarifikasikan dan dievaluasi keberhasilan, pemasaran, dan penyusunan harganya. Apa saja prasyaratnya sebelum melakukan menu engineering? Yang pertama itu standarisasi semua resep, termasuk presentasi, sehingga biaya makanan bisa akurat. Kedua, analisis penjualan yang tepat dari setiap item menu, setiap hari, dan pada periode makan. 3. Gunakan komputer pribadi. Dengan perhitungan standar dapat dilakukan secara akurat dan cepat. Taktik untuk memposisikan ulang item menu. Sebelum menentukan item menu, kalian harus melakukan 12 tahapan, yaitu tahap pertama yaitu melakukan identifikasi bahan-bahan menu yang bersaing. Buatkan daftar dari semua bahan menu tersebut. Tahap kedua, catat jumlah bahan yang terjual atau terpakai. Tahap ketiga, menghitung proporsi bahan menu campuran. Setiap penjualan dibagi menurut jumlah total cover yang terjual yang menghasilkan campuran menu. Rumusnya itu MM% sama dengan bahan menu terjual dibagi jumlah total terjual. Tahap keempat yaitu mengkategorikan persentase campuran menu dalam kurung MM%. Kategori tinggi atau rendahnya tergantung dari nilai MM% yang didapatkan. Pencapaian nilai ditentukan dengan penambahan 70 kali 1% dibagi jumlah menu yang bersaing atau 1/n. Tahap kelima yaitu membuat daftar harga jual menu. Tahap keenam yaitu menentukan harga makanan standar, penjumlahan harga semua bahan yang dipergunakan. Tahap ketujuh yaitu menghitung kontribusi margin bahan menu. Kontribusi margin untuk setiap bahan didapatkan dengan cara mengurangi harga jual dengan biaya standar bahan makanan. Rumusnya itu CM sama dengan harga jual yang dikurangi biaya standar makanan.
Tahap ke-8 yaitu menentukan kontribusi margin menu. Jumlah dari setiap bahan menu CM dikalikan dengan MM untuk menentukan total menu CM. Tahap ke-9 yaitu menghitung proporsi bahan kontribusi margin. Setiap bahan CM dibagi dengan menu CM untuk menghasilkan bahan menu CM persen. Percentage kontribusi margin. Rumusnya itu CM persen sama dengan bahan menu CM dibagi total menu CM. Tahap ke-10 yaitu mengklasifikasikan bahan kontribusi margin. Klasifikasi tinggi atau rendahnya tergantung apakah melebihi nilai rata-rata CM. Nilainya dihitung dengan membagi menu CM dengan jumlah keseluruhan bahan yang dijual. Hasilnya dapat berupa A. Nilai CM sama dengan menu CM dibagi jumlah total bahan terjual. B. CM persen lebih besar dari nilai CM. C. CM persen lebih kecil dari nilai CM. Tahap ke-11 yaitu menerapkan klasifikasi bahan menu kategori MM% dan kategori CM. Dipergunakan untuk menetapkan kategori menu ke dalam kelas tertentu. Lazim memakai istilah kelas, dock, puzzle, flowhorse, dan start. Istilah ini diambil dari istilah pemasaran, hanya untuk memudahkan saja. Tahap ke-12 yaitu mengajukan usulan keputusan untuk memelihara, mereposisi, mengganti atau menyusun kembali harga bahan menu. Misalnya dari analisis yang dilakukan dapat dilihat langkah apa yang pantas diperbuat berdasarkan kategori yang ditemukan. Kalian pasti bertanya-tanya, apa itu flowhorse atau sleeper, start atau winner, dogs atau loser, puzzle atau runner. Flowhorse atau sleeper pada kelompok ini merupakan menu yang memiliki popularitas tinggi tetapi kontribusi margin atau tingkat keuntungan rendah. Stars atau winner, kelompok ini merupakan menu yang memiliki tingkat popularitas tinggi dan kontribusi margin atau tingkat keuntungan yang tinggi pula. Dogs atau loser, pada kelompok ini menu memiliki tingkat popularitas rendah dan kontribusi margin atau tingkat keuntungan rendah. Puzzle atau runner, pada kelompok ini, menu memiliki popularitas rendah, tetapi kontribusi margin atau tingkat keuntungan tinggi. Tindakan manajemen yang dilakukan jika salah satu kategori kelompok pada menu itu, misalnya, jika kalian menemukan flowhorse atau sleeper, pastikan spesifikasi kaku untuk resep pembelian dan presentasi dijaga ketat. Temukan item ke posisi low profile pada menu untuk meningkatkan margin kontribusi oleh kemasan dengan item kontribusi tinggi. Terbaik kenaikan harga kecil. Jika kalian menemukan start atau winner pada salah satu menu, pastikan spesifikasi kaku untuk pembelian, resep dan presentasi dipelihara dengan ketat. Fitur mencolok pada menu, berpromosi secara teratur, dan uji kenaikan harga di musim tinggi. Jika kalian mendapatkan dock atau loser pada salah satu menu kalian, yaitu coba pembenahan item. Jika item menu baru, habiskan waktu untuk memeriksa apakah itu dapat ditingkatkan. Tinjau item menu alternatif, menaikkan harga dan menaikkan status membingungkan. Hapus dari menu. Jika kalian menemukan puzzle atau runner pada salah satu menu kalian, yaitu reposisi dan fitur lebih banyak, tingkatkan merchandising, memberi nama item dan ubah presentasi. Berikan status special item. Itulah materi yang saya sampaikan pada kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Dan silahkan tunggu video edukasi saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.